Shalom teman-teman. Mari bersama kita memulai ibadah pemuda kita pada hari ini. Sebelum kita masuk ke ibadah, mari kita menyiapkan hati kita masing-masing pada saat hening. Saat hening dipersilahkan. Saat hening cukup. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terpujilah nama Tuhan. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Penebus, dan dalam pemeliharaan Sang Roh Suci ada pada saudara sekalian. Amin. Mari untuk membuka ibadah kita pada hari ini, kita naikkan satu pujian, Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari untuk melanjutkan ibadah kita, mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu membawa ucapan syukur kami atas hari baru yang telah Engkau berikan bagi kami. Sebentar kami akan masuk dalam peribadatan, kiranya Engkau berkati setiap kami, supaya kami dapat memuji dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan permohonan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Aku hendak bermegah di hadapan Tuhan, semoga orang yang tertindas dan mendengarkannya. Haleluya. Hatiku sedih kalau teringat waktu dahulu ketika aku menuju rumah Tuhan bersama orang banyak yang mengadakan perayaan. Haleluya. Biarlah aku memandang Engkau di rumah-Mu. Haleluya. Ia tidak pernah menolak apapun yang baik terhadap orang yang hidupnya tak bercelah. Haleluya. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Haleluya. Untuk melanjutkan, mari kita nyanyikan satu pujian, Engkaulah kekuatanku. Tempat perlindunganku saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu,
kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari bersama kita akan menerima berita anugerah yang terambil dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan petunjuk hidup baru yang terambil dari Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Untuk menanggapi berita anugerah dan petunjuk hidup baru, mari kita nyanyikan lagu Denganmu Tuhan. Aku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari teman-teman kita bersama menaikkan doa syukur dan syafaat kita bagi bangsa dan negara, gereja dan komisi, serta studi dan orang tua. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami ini agar setiap apa yang dilakukan bangsa negara kami ini berjalan dengan baik. Dan jauhkanlah bangsa negara kami ini dari segala macam bencana, Tuhan. Pulihkan bangsa dan negara kami ini menjadi keadaan normal kembali, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan pada hari ini dan seterusnya, Tuhan. Terima kasih juga atas rezeki-Mu yang Kau berikan pada hari ini dan seterusnya, Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami, Tuhan. Berikan gereja kami supaya menjadi saluran berkat bagi masyarakat sekitar, dan berkati jemaatnya supaya mereka bisa saling bekerja sama, Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk komisi pemuda kami. Berikan komisi pemuda kami sebagai garam dan terang dunia, Tuhan. Dan untuk komisi kami, semoga bisa saling bekerja sama antar teman-teman lainnya, bisa saling kompak untuk komisi pemuda yang seterusnya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, saat ini kami akan berdoa untuk studi kami. Kiranya Engkau memberkati studi kami yang kami laksanakan secara online. Kiranya kami dapat belajar dengan baik. Dan tolong Tuhan berkati guru kami. Semoga guru kami dapat membimbing kami dan mengajar kami dengan baik. Kiranya Engkau berkati orang tua kami. Tolong Tuhan beri kekuatan, kesehatan, dan tolong Tuhan limpahkan berkat bagi orang tua kami. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, hai. Selamat pagi. Salam sukacita.
Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku kaum muda yang dikasihi Tuhan, semoga pagi ini anak-anakku semua dalam keadaan sehat. Bersama-sama kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini dengan judul kebiasaan buruk. Bacaan kita diambil dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11. Namun kita akan baca 1 Petrus ayat 4 ayat 10 dan 11 saja. Sebelumnya kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, setelah kami memuji memuliakan nama Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anakku kaum muda yang dikasihi Tuhan, kita akan perhatikan bacaan kita dari 1 Petrus 4 ayat 10 sampai dengan ayat yang 11. Demikian firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan. Anak-anakku kaum muda yang dikasihi Tuhan, setiap kita tentu mempunyai kebiasaan buruk. Amin. Amin. Kebiasaan buruk itu misalnya kita sering tidur larut malam, kemudian bangun siang, tidak menggunakan waktu dengan baik, makan tidak teratur, suka menunda-nunda, sering bermalas-malasan, dan sering jajan dan lain sebagainya. Kadang kita tidak menyadari bahwa itu akhirnya akan menjadi sebuah kebiasaan yang buruk. Menurut ahli psikologi, tidak ada orang yang dilahirkan dengan kebiasaan yang tidak baik. Mereka belajar setelah mereka menjadi dewasa. Dan itu tidak kita sadari. Akhirnya kebiasaan itu menjadi kebiasaan yang tidak baik. Anak-anakku kaum muda yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kita perlu mengganti kebiasaan itu agar menjadi lebih baik. Dan itu adalah cara
yang paling jitu dalam kita mengatasi masalah ini, yaitu mengganti kebiasaan yang kurang baik menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Menurut para ahli, kebiasaan itu menjadi sebuah kebiasaan yang baik setelah kita melakukannya minimal 21 kali. Setelah kita melakukan setidaknya 21 kali, itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Karena sudah tertata di dalam kehidupan kita. Sebagai contoh misalnya, ketika kita membiasakan diri untuk membaca kitab suci setiap pagi, setelah kita lakukan berulang-ulang sampai setidaknya 21 kali, itu akan secara otomatis tertanam dan menjadi sebuah kebiasaan yang kita lakukan. Anak-anakku, kaum muda yang dikasihi Tuhan, menumbuhkan kebiasaan yang baik itu adalah prinsip yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Itu bukan perkara yang mudah. Tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi membutuhkan sebuah perjuangan agar kita bisa merubah kebiasaan yang tidak baik menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Ada kalanya kita gagal. Ada kalanya kita tidak berhasil. Tetapi kita harus terus mencoba dan mencoba. Dengan mengandalkan anugerah Tuhan. Maka anak-anakku kaum muda pasti bisa merubah kebiasaan yang kurang baik menjadi memiliki kebiasaan yang lebih baik. Menumbuhkan kebiasaan baik perlu sebuah proses. Sedikit demi sedikit terus diupayakan. Akhirnya kita dapat mewujudkan harapan itu. Di samping itu, teman pergaulan sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan kita. Oleh karena itu anak-anakku bebas bergaul dengan siapa saja. Tetapi harus memiliki integritas. Harus memiliki prinsip. Sehingga kita tidak mudah terpengaruh oleh teman-teman pergaulan. Syukur kalau kita bisa memberikan warna dalam pergaulan kita, sehingga kita tidak mudah terpengaruh. Kita harus berani mengatakan tidak untuk hal-hal yang negatif, untuk hal-hal yang sekiranya itu dapat mempengaruhi kehidupan kita ke arah hal yang negatif. Anak-anakku kaum muda yang dikasihi Tuhan, setiap kita diberikan karunia oleh Tuhan. Berbagai karunia diberikan kepada kita. Oleh karena itu, melalui surat Petrus, sebagai orang muda kita dipanggil untuk melayani. Dalam ayat 10 tadi dikatakan, layanilah seorang akan yang lain
sesuai dengan karunia yang diberikan tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita dipanggil untuk menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika berbicara, baiklah kita berbicara untuk menyampaikan firman Allah. Jika kita melayani, baiklah kita melayani dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Di masa pandemi ini, banyak remaja-remaja di sekitar kita di lingkungan kita, di masyarakat kita, di gereja kita, mengalami apa yang disebut okneros dalam bahasa Yunani. Okneros artinya melemah, merasa berat, malas, lesu, dan sebagainya. Oleh karena itu, setiap kita dipanggil untuk memiliki zeu. Zeu dalam bahasa Yunani artinya menyala-nyala, panas, membara. Sebagai orang muda, kita harus memiliki zeu supaya kita bisa menghangatkan lingkungan kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, masyarakat di sekitar kita. Dengan semangat menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala, supaya kita memiliki kehangatan. Maka hendaklah rohmu menyala-nyala. Itulah zeu. Anak-anakku kaum muda yang dikasihi Tuhan. Sebagai orang muda, di mana kita memiliki vitalitas menyala-nyala, idealisme kita masih murni, maka kita harus memiliki zeu untuk mengatasi okneros, kemalasan, ketidaksemangatan, lesu di dalam kehidupan kita. Dalam pelayanan, Tuhan tidak melihat kemampuan, tetapi Tuhan lebih melihat kesanggupan. Oleh karena itu, teman-teman kaum muda, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ketika Anda mendapat tugas pelayanan, apapun tugasnya, katakan, ya, sanggup. Maka Tuhan sendiri yang akan melengkapi ketika kita melayani Tuhan. Katakan ya, maka Tuhan akan memperlengkapi kita. Seperti ketika Tuhan memanggil para murid yang notabene adalah para nelayan. Tetapi Tuhan memperlengkapi para murid sehingga menjadi banyak murid seperti sekarang ini. Dan itu semua akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik.
sehingga kita bisa merubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Semoga Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Tetapi firman-Mu tetap mendengung di dalam hati sanubari kami. Sebagai orang-orang muda. Sehingga senantiasa akan membakar semangat kami. Sebagai orang muda, kami memiliki zeal, memiliki kehangatan. Karena iman kami menyala-nyala dalam kehidupan kami. Bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Mohon berkat Tuhan untuk setiap aktivitas kami. Belajar kami, studi kami, pekerjaan kami, tugas-tugas kami. Kiranya Tuhan terus tetap memampukan kami di masa pandemi ini. Kami tetap harus masih belajar di rumah. Kiranya kami tetap dapat melaksanakan protokol kesehatan. Bentuklah anak-anak kami seturut dengan kehendak-Mu. Pakailah anak-anak kami sebagai alat untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Selanjutnya mari kita bersama memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan yang didasari oleh Nats Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pengumpulan persembahan akan diiringi dengan lagu Hujan Berkat. Berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita bersama masuk dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur kami. Kiranya Engkau sucikan dan kuduskan persembahan ini sehingga dapat berguna bagi kerajaan-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan dan doa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Mari teman-teman bersama kita bangkit berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sebelum menutup ibadah kita, mari bersama-sama kita naikkan pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, terang
kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pulanglah dengan damai sejahtera, hiduplah dalam kasih dan pemeliharaan kasih persaudaraan, serta muliakanlah Kristus dalam setiap kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.